Apapun yang kita hadapi ya bukan hanya bisnis yang ada masalahnya, semua ada masalahnya kan, semua pasti. Cinta ada masalah ya kan, jatuh bangun juga. Apakah setelah patah hati dia tidak jatuh cinta lagi? Bunda tanya, apakah setelah patah hati dia tidak jatuh cinta lagi? Ya bisa gitu, bisa move on toh. Ya. Apalagi untuk cari uang, pastilah bisa move on. Ya, daripada terpuruk terus, lewat berusaha, ya kan, bangkit lagi. Jadi keinginannya untuk mendapatkan uang itu jauh lebih besar dibanding bapernya. Ya, daripada baper tidak lapar jaki. Iya toh? Lebih bangkit kembali, kerjakan kembali, ada harapan. Ya enggak? Kalau kita terpuruk, baperan, melankolis, menangis di kamar, rugi mesin, tena matena kodong. Sangin rugi-rugi ku ja 5 juta, 10 juta, 20 juta. Tidak ada harapan kan? Tapi kalau dia bangkit mencari peluang, itu ada harapan. Ya, Allah yang akan buka jalannya. Iya toh? Tapi kalau dia tidak bergerak, maka tidak akan sampai dia. Paham toh? Nah, pernah lihat enggak sebuah ilustrasi gambar yang seorang penambang, dia tambang terus dia gali terus berlian. Nah, coba dia. Nah, sedikit mami. Nah, menyerah dia tidak akan dapat. Ya kan? Kalau menyerah dia tidak akan dapat, dan dia memastikan bahwa kita tidak jatuh, tidak melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Itu. Setiap kegagalan itu harus kita jadikan pelajaran. Dicatat baik-baik, kegagalan saya saat ini adalah masalah manajemen. Oke, kalau gitu manajemen saya perbaiki. Kegagalan saya saat ini adalah saya terlalu percaya orang Oke, kalau begitu SDM saya selektif. Begitu. Jadi setiap peristiwa, setiap momen ya harus dievaluasi dan kemudian dicatat baik-baik kesalahannya apa, dan biar tidak terulang lagi pada bisnis berikutnya. Seperti itu. Ya, itu. Jadi kuncinya daripada baper jadi lapar, lebih baik bergerak, ada harapan. Toh? Oke? Lagi? Silakan. Ya Bunda, kan kalau orang mau mulai bisnis Bunda, biasa ada yang takut untuk memulai sendiri. Sambil itu dong, sambil makan. Enggak apa-apa. Bawakan tahu sini. Kakak, ada beberapa Bunda yang kayak butuh mentor Bunda. Oh iya, memang itu wajib mentor. Siapa tahu ada kenalan Bunda yang bisa mentoring kami. Oh ada, nanti saya tanya. Bunda tanya dulu. Kan pernah dengar TDA? Tangan di atas? Komunitas? Oh Bunda tidak tahu apakah di sini ada, tidak? Sebentar Bunda tanya ya. Bunda. Kalau tidak ada, kalian harus bentuk di sini TDA. Tangan di atas itu adalah komunitas positif anak-anak muda yang bergerak di bisnis. Jadi mereka tuh saling sharing, ada mentornya. Ya, sebentar Bunda tanyakan. Kan biasa begitu Bunda, ada masalahnya. Setiap orang Bunda ada yang bisa mulai sendiri, ada yang harus dimentori. Dan memang harus ada mentornya. Harus ada mentor kalau bisnis, biar gunanya mentor itu apa? Mentor itu kayak guide. Ya, mentor itu kan senior. Sudah pernah melakukan, ini sudah tahu. Sudah pernah jalani. Jadi dia tahu, di sini ada lubang, di sini ada jebakan, di sini ada penipuan dan seterusnya. Sehingga kalian tidak perlu mengulangi kesalahan itu. Itu mentor. Nah, jadi paling tidak, bukan berarti tidak salah, paling tidak meminimalisir kesalahan. Kalau ada mentor. Nah, kalau misalnya di sini ada enggak di sini pengusaha muda sukses yang kalian kenal? Ada mengenal pengusaha muda Iya. Sukses. Apa? Budi Jaya Bunda. Kan dulu jadi toko kecil yang di Jalan Lanto. Sekarang kerja toko besarnya 2 cabang. Masih muda. Iya. Itu Betul, masih muda kalau umur 30-an. masih muda. Di sini tinggal. Nah, itu bisa jadi mentor itu. Kalau misalnya beliau bersedia, dia enggak sih. Dia itu enggak dia orangnya ini enggak komunikatif enggak? Maksudnya bisa mentorin orang atau apa begitu?
kurang tahu juga karena kurang akrab. Oh, tapi Bunda coba cari tahu TDA di sini. Bertanya sama Bunda. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tita sebagai Duta Anak Kabupaten Bantaeng tahun 2020. Nah, pertanyaan saya adalah sekarang bukan cuma di Indonesia, mungkin seluruh dunia sedang aware tentang kekerasan seksual. Baik itu dalam lingkup sekolah, lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan yang sangat bahaya sekali sekarang Bunda, zaman now. Nah, pertanyaan saya kan kebanyakan yang di-shoot oleh media-media massa itu cuma soal kasus, soal keadaannya korban. Saya jarang sekali mungkin melihat apa saja sih tindakan pemerintah untuk baik itu upaya sebelum kasus berlangsung maupun setelah terjadinya sebuah kekerasan seksual, Bunda. Mungkin bisa di-share Bunda, kan kami mungkin banyak yang tidak tahu apa-apa saja sih pemerintah bisa bantu kepada kami. Manakala kita tidak tahu, kita mungkin saja jadi korban atau mungkin saja kita melihat kejadian tersebut, Bunda. Terima kasih. Kalau dari pemerintah itu kan sebenarnya sudah ada lembaganya itu TP2A. P2 TP2A. Ah, itu di situ, dan kemudian LPA, Lembaga Perlindungan Anak itu di situ yang dilakukan sebenarnya bukan hanya pasca kasus, ya harusnya yang dilakukan adalah langkah-langkah preventif agar tidak terjadi kasus. Ya, kalau terjadi ini kan kasihan, pasti pasti ada korban. Ya, yang kita inginkan tidak ada korban. Berarti apa? Langkah preventif. Nah, dan untuk kasus-kasus kekerasan anak semua harus terlibat. Bukan hanya pemerintah, masyarakat pun harus terlibat aktif di sini. Ya, dan salah satu seingat Bunda di Perda Sistem Perlindungan Anak itu ada satu klausul di Perda itu yang melibatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan itu. Ya, jadi semua masyarakat harus terlibat, ya, lingkungan sekolah, lingkungan pemerintahan, lingkungan keluarga, semuanya harus terlibat di situ. Nah, jadi pemerintah melalui beberapa lembaganya ini harusnya melakukan sosialisasi ke masyarakat. Bunda sebagai anggota legislatif, wakil rakyat, itu sering kalau misalnya Bunda berkesempatan ke dapil, ya, itu Bunda pasti menyampaikan itu, ya, jagai anak tak, ya. Jadi ada tindakan apa ya namanya tuh, iya preventif itu, aware gitu, kita aware apa Ini kalau kayak salah turun ke lapangan, cuman yang kamu tanyakan kan kayak kalau sudah terjadi, Bunda, kan otomatis korban trauma, psikis maupun fisik. Ya, yang harus dilakukan itu adalah perlindungan privasi kepada korban. Ya, contoh kasus yang baru terjadi yang santri 12 itu kan sebenarnya itu kan pemerintah Jawa Barat sudah melakukan perlindungan kepada semua korban, dilindungi, makanya tidak di blow up di media, padahal itu sebenarnya kasusnya dari bulan Mei, sengaja tidak di blow up karena apa? Mengamankan privasi korban, ya. Begitu ini kan sudah berjalan persidangannya itu sudah 6 kali kalau tidak salah, baru kemudian terblow up oleh media. Nah, begitu terblow up, ya ketahuan malah kasihan ini korban jadi bulan-bulanan wartawan, dicari, di wawancara apa saja, dikejar-kejar. Akhirnya apa? Hilang privasinya, jadi malu, jadi tertekan, jadi stres. Padahal sebelumnya tidak. Karena tidak banyak yang tahu, diprotek itu sama pemerintah setempat biar tidak terblow up. Akhirnya ternyata terblow up, dan kemudian dampaknya itu ke mana namanya? Dampaknya ke korban. Ya, ke korban mental. Bahkan ada yang tidak mau sekolah, ada yang mau pindah tempat tinggal, karena itu dicecar terus. Bahkan ada kayaknya yang mau bunuh diri. Iya, karena dicecar terus, padahal sebenarnya pemerintah setempat waktu itu sudah cooling down, sudah menangani dengan baik. Tertutup. Nah, sebagian ini karena era keterbukaan, malah sebagian netizen malah menuntut. Ya, menuntut, padahal ada sisi lain yang harus kita jaga, privasinya korban. Nama baiknya korban dong harus dijaga. Kan kasihan toh. Kayak korban sekarang takut untuk speak up karena stigma di masyarakat bilang kalau orang kena pelecehan seksual yang salah itu korbannya. Iya betul.
kalau pelecehan seksual korban ya korban, jangan Iya. mau dia cara berpakaiannya bagaimana, mau dia Iya. bagaimana. Kalau korban dan tetap korban, jangan dicari alasan seperti biasa. Iya. Intinya Ya, jadi ada apa namanya, sudah jatuh tertimpa tanggal pula. Ya, ya, kasihan. Dua kali mendapat penghakiman. Ya, takut di speak up orang-orang ya, masyarakat. ya. Jadi diam-diam. Jadi kalau jadi korban diam-diam saja. Ya. Nah ini juga harus di apa namanya masyarakat ya juga harusnya care dengan kondisi seperti ini. Jadi jangan juga kalau misalnya ada kasus terus kemudian ya karena sensitif atau seksi isunya kemudian di blow up rame-rame jadi viral kan kasihan juga. Akhirnya malah jadi malas di orang untuk sampaikan kan, harusnya cuma 10 orang yang tahu jadi se-Indonesia jadi tahu. Akhirnya yang korban ini lagi yang kena lagi kena sanksi psikis. Iya, diviralkan dikejar-kejar wartawan kasihan. Padahal harus dijaga privasinya. Terus ini juga pesannya juga Bunda itu institusi keluarga ini juga harus dikuatkan. Ya, jadi ketahanan keluarga harus dikuatkan. Anak-anak yang ada di rumah orang tuanya harus care, harus mengajari anaknya sejak dini tentang kerawanan seperti itu. Ya, kalau Bunda biasa juga Bunda sampaikan bahwa ketika masih kecil pun anak-anak masih balita itu harus kita jaga dengan pendidikan seks yang terbatas ya, jangan yang vulgar, tapi harus dikasih tahu bahwa ada bagian tubuh dari kalian itu yang harus dijaga ya. Jangan sampai mereka sudah menjadi korban pelecehan tapi dia tidak tahu dirinya sedang dilecehkan ya, karena tidak ada pendidikan seks sejak awal di keluarganya ya. Kalau ya anak orang LPA itu kan tahu ya ada ininya yang T itu ya. Pokoknya kalau ada yang sentuh itu lari, kalau ada yang sentuh bagian itu teriak. Kalau yang ada yang sentuh bagian-bagian tertentu minta tolong. Nah itu harus diajarkan ke anak-anak. Kalau kalian punya adik yang kecil balita harus kalian ajarkan. Ya. Terus kemudian juga ya memang kalau pelecehan seksual pasti korbannya adalah perempuan jadinya. Ya. Dan memang jadinya perempuan. Ya. Karena kalau laki-laki tidak ada jejaknya. Perempuan yang berjejak, dia hamil, punya anak, rusak. Kalaupun tidak hamil dia rusak. Iya kan keperawanannya rusak. Iya. Keperawanan berarti apa? Yang jadi korban harus perempuan ya. Jadi makanya kita perempuan juga harus bisa jaga diri ya, tidak terperdaya dengan rayuan laki-laki. Ini yang aku tanyakan tuh Bunda, berpola Ki, di mana tuh kayak seksualitas, di mana itu yang menyebabkan adanya pernikahan dini. Sudah pernikahan dini pasti adanya putus sekolah. Nah, putus sekolah sudah begitu pasti adanya pekerja anak. Pandangan Bunda tentang ini bagaimana Bunda? Kan sebagai salah satu perwakilan rakyat, di mana yang mengatur tentang keluarga yang ada di masyarakat, pandangan Bunda tentang ini bagaimana Bunda? Kayak mungkin Bunda punya upaya atau kayak sebuah program di mana anak pekerja atau anak yang terkontaminasi tentang seksualitas itu Bunda bisa kayak bangkitkan sebuah motivasi begitu. Kayak kan iya. Kan Bunda bangun kayak semacam Bunda komunitas tak? Iya. Bagaimana kalau kita fokuskan ke suatu masalah tentang anak Bunda? Kan anak sebagai generasi masa depan. Sudah itu Bunda. Kalian ini kan juga bagian dari itu ya. Iya. Adalah psikisnya. Ya, bagaimana dia merasa kembali percaya dirinya. Ya, karena yang namanya kecelakaan yang sudah terjadi tidak boleh ditangis tapi harus hadapi mengembalikan itu. Nah, kalau Bunda sendiri belum punya program tapi teman-teman Bunda di LPA yang punya program itu. Ya, itu diambil alih memang oleh pemerintah seperti dari trauma healing dan sekali lagi peran keluarga itu sangat penting kalau bagi Bunda. Ya,
jangan semuanya diserahkan ke pemerintah ya, karena kan pemerintah tidak punya kontrol kuat kepada ya gitu. Nah orang tua ini yang harus kuat ya, kalian ini kan suatu saat jadi orang tua juga ya, harus memberikan pendidikan pada anak-anaknya, pendidikan moral agar anak-anak itu punya moral ya. Yang sering terjadi itu kan karena apa, bisa jadi karena tidak punya moral sehingga mereka terjerumus kepada pergaulan bebas apa segala macam ya, bisa jadi ya, bisa jadi juga karena korban perkosaan atau apa. Korban perkosaan berarti kan ada pihak yang bejat di situ ya, berarti apa, ada moral yang tidak becus di situ kan, ada pelaku di situ ya. Berarti laki-laki, kalau misalnya perempuan yang diperkosa berarti kan yang bejat ini yang laki-laki kan, berarti ada pendidikan moral yang tidak becus di keluarganya ya. Seperti itu yang dari laki-lakinya menurut saya. Nah kalian harus melakukan itu, melakukan pendidikan moral, melakukan kampanye ke masyarakat, ke orang tua, ke teman-teman, dan kalian harus buktikan bahwa memang kalian adalah duta anak gitu. Harus membuktikan itu. Lagi yang bertanya? Kita iya Bunda, serta masih ada mau lanjut Bunda. Oh enggak aja ya Allah, kalau kasih Bunda bisa sampai jam 12 nanti. Kalian kasihan, nanti yang perempuan dicari ibunya juga ya. Cukup ya, insya Allah ya anak-anak ya. Ini kan pertemuan pertama kita. Insya Allah kalau Bunda kesini lagi kita ketemu lagi. Mudah-mudahan spektrumnya lebih luas lagi. Mudah-mudahan juga Bunda ketemu lagi dengan orang-orang hebat, anak-anak hebat selain kalian ya. Dan Bunda bersyukur sekali malam ini bisa ketemu kalian. Bunda banyak membawa inspirasi ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah dari obrolan ini, dari informasi yang kalian sampaikan, banyak inspirasi yang Bunda dapatkan, dan insya Allah Bunda bisa distribusikan atau tularkan ke tempat lain ya. Kalian membawa inspirasi yang luar biasa, inspirasi semangat ya, anak muda yang positif luar biasa ya. Dan satu hal lagi yang Bunda kagum sama kalian, jauh dari ibu kota tapi luar biasa progresnya ya, Masya Allah ya, apa punya forum anak apa segala macam, luar biasa, betul, salut ya. Salam sama orang tua kalian ya, pasti mereka bangga punya kalian. Terima kasih banyak semua anak-anak. Ini sharing session bareng Bunda bersama dengan milenial, anak-anak yang luar biasa di kota Butatoa Bantai. Insya Allah sampai ketemu di sesi berikutnya. Dadah. Dadah.